فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu kaidah yang masyhur dalam jarh wa ta'dil, apa itu syukran? Al-jarhu muqaddamun 'ala ta'dil. Cuman penerapan kaidah ini ada qaidnya. Tidak secara mutlak demikian. Bagaimana itu, Badri? Nah, jarh yang dikedepankan atas ta'dil di sini adalah harus jarhun mufassar. Naam. Kemudian jarh tersebut muncul atau keluar dari ahlinya. Dari seorang yang mengetahui sebab-sebabnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, fa in khala al-majruhu an ta'dilin qubila al-jarhu fihi mujmalan ghairu mubayyanin as-sabab idza sadara min 'arifin 'ala al-mukhtar. Kemudian apabila yang dijarah tersebut tidak ada yang mentakdilnya sama sekali. Tidak dengan yang kondisi awal tadi, karena jarhun muqaddamun 'ala ta'dil. Itu tentunya ketika seorang perawi itu terkumpul padanya apa? Jarh. Terkumpul padanya juga apa? Ta'dil. Ada yang menjarah, ada yang mentakdil. Maka mana yang dikedepankan? Jika jarahnya mufassar dan datang dari seorang alim tentang sebab-sebab jarah, maka dikedepankan jarah. Cuman sekarang apabila perawi tersebut tidak ada ta'dil baginya, maka qubilal jarhu fihi mujmalan. Maka dalam kondisi ini jarah diterima walaupun jarahnya mujmal. Fulan dhaif, begitu saja. Perkataan fulan dhaif ini termasuk kategori jarh mujmal karena enggak diterangkan sebab apa kelemahannya. Baik, nah seperti ini jarh mujmal diterima walaupun ghairu mubayyanis sabab, walaupun tidak diterangkan sebabnya. Cuman tetap dengan syarat idza sadara min 'arifin. Jika jarah tersebut keluar dari seorang arif. 'Alal mukhtar, menurut pendapat yang terpilih. Baik. Kenapa? Li'annahu idza lam yakun fihi ta'dilun fa huwa fi hayyizil majhul wa i'malul qawli al-mujarrih, ya. Wa i'malu qawli al-mujarrih aula min ihmali. Alasannya kenapa jarh mujmal ini diterima? Karena apabila tidak ada padanya ta'dil, maka berarti dia masuk dalam apa? Cakupan majhul, ya kan? Tidak ada ta'dil baginya, berarti dia masuk cakupan majhul. Maka dalam kondisi ini mengamalkan perkataan mujarrih lebih utama daripada yang mengesampingkannya. Karena sudah ada yang menjarah, berarti diterima ucapan seorang alim yang menjarahnya walaupun jarahnya mujmal. Tayyib. Qala mala Ibnu Shalah fi mithli hadza ila tawaqqufi fi. Kemudian di sini Ibnu Shalah condong dalam kasus seperti ini ada jarh mujmal tapi tidak ada ta'dil sama sekali. Ini Ibnu Shalah tamakkuf.
Nah, tapi pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yaitu mengedepankan apa? Mengedepankan jarh mujmal. Kenapa? Karena lebih utama untuk diamalkan daripada tidak ada pembicaraan tentang perawi itu sama sekali. Karena dia tidak ada takdilnya. Berarti majhul. Majhul ketika ada jarh mujmal, maka dia menjadi diketahui dhaifnya. Baik. Qala faslun wa minal muhimi fi hadzal fanni ma'rifatu kuna al-musammain. Mimman ishtuhira bismihi wa lahu kunyatun la yu'manu an ya'tiya fi ba'di riwayati makniyan li'alla yudhanna annahu akhar. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan al-asma wal kuna wa ma yata'allaqu biha, terkait nama dan kunyah dan yang berkaitan dengannya. Taib, diungkapkan oleh Ibnu Hajar di awal minal muhim fi hadzal fan, termasuk di antara yang penting dalam cabang ilmu ini, yaitu apa? Ma'rifatu kunal musammain. Yaitu mengetahui kunyah. Nah, kunyah orang yang dinamakan, orang yang memiliki nama kemudian memiliki kunyah. Taib. Ai arwah al-masyhurun bi asma'ihim duna kunahum. Taib. Maksudnya kunal musammain yaitu apa? Perawi-perawi yang masyhur dengan nama mereka, bukan dengan kunyah mereka. Kan seseorang, terkadang seorang masyhur dengan nama, terkadang seorang masyhur dengan kunyah. Bahkan sebagian saking masyhurnya kunyah tidak diketahui namanya. Nah, apabila perawi masyhur dengan nama mimman ishtuhira bismi, tapi dia memiliki kunyah, dan tidak aman, sebagian perawi akan menyebutkan periwayatan darinya dengan apa? Dengan kunyahnya. Nah, ini penting untuk diketahui kunyah tersebut. Kenapa? Li'alla yudhanna annahu akhar, akan tidak disangka bahwasanya dia itu orang lain. Taib. Nah, li'alla yudhanna annahu akhar ini ta'lil liqaulihi minal muhim atau liqaulihi ma'rifah ila akhirih. Qala mulakhasu kalamihi anna ma'rifatal asma'il masyhurah lidhawil kuna al-khafiyyah amrun yanbaghi al-i'tina'u bihi li'annahu na'un muhim. Ya, kesimpulan dari kalam beliau berarti bahwa mengetahui nama-nama yang masyhur, ma'rifatul asma'il masyhurah, untuk orang-orang yang memiliki kunyah yang tersembunyi, ya, kunyahnya tidak terkenal. Tapi kita butuh mengetahui orang-orang yang namanya masyhur, kunyahnya apa. Ini penting yang bagi al-i'tina'u bihi, karena ini perkara atau cabang ilmu termasuk penting. Kenapa? Min fawaidihi al-amnu min dhanni ta'addudir rawil wahid al-musamma fi mawdu'. Al-mukannafi akhar. Kama qalahu syarih. Faedahnya adalah al-amnu min dhanni ta'addudir rawil wahid, yaitu untuk memastikan keamanan, ya, aman dari sangkaan adanya berbilangnya seorang perawi. Ya, perawinya satu tapi disangka dua misalnya. Kenapa? Karena dia musamma fil maudhi' al-mukanna fi akhar, di satu tempat dia disebut namanya, tapi di tempat lain disebut dengan kunyahnya. Ini kalau kita tidak tahu hal tersebut dikira dua orang padahal satu orang. Ini fungsinya mengetahui asma wal kunyah. Wa ma'rifatu asma'il mukannain wa huwa 'aksul ladzi qablah. Ya. Kalau tadi mengetahui kunal musammain, penting bagi orang yang punya nama masyhur tapi kunyahnya tidak dikenal.
Demikian pula sebaliknya, ma'rifatu asma'il mukannain. Kebalikan dari yang sebelumnya itu mengetahui nama orang yang masyhur dengan kunyah. Tayyib. Ai arwah al-masyhurun bi kunahum duna asma'ihim. Perawi-perawi yang masyhur dengan kunyahnya, bukan dengan nama mereka. Qala ma'rifatu man ismuhu kunyatuhu wa hum qalilun wa ma'rifatu man ikhtalifa fi kunyatihi wa hum katsirun. Kemudian juga di antara hal yang penting untuk diketahui yaitu mengetahui siapa yang namanya adalah kunyahnya. Ya, man ismuhu kunyatuhu, yaitu siapa yang namanya kunyahnya. Memang kunyah itu sebagai nama dia. Baik. Yadkhulu fihi man ta'addadat kunahu wa man lam tata'adda. Fal awwal ka Abi Bakrin wa Abi Muhammad Ibn Hazm. Ya, yang pertama yaitu yang kunyahnya banyak. Seperti Abu Bakar dan Abi Muhammad untuk Ibnu Hazm. Tapi lebih masyhur Abi Muhammad. Wa tsani ka Abi Bilal. Naam, wa man lam tata'adda. Yang namanya kunyahnya itu cuma satu. Kama marra kullu dzalik, sebagaimana telah lewat masing-masingnya. Dan orang yang namanya adalah kunyahnya itu sedikit. Nah, demikian pula mengetahui orang yang ada diperselisihkan tentang kunyahnya. Mereka ini banyak kalau diperselisihkan kunyahnya. Qala ma'rifatu man kathurat kunahu kabni Juraij. Lahu kunyatan Abul Walid wa Abu Khalid. Demikian pula mengetahui orang yang kunyahnya banyak seperti Ibnu Juraij. Dia punya dua kunyah, Abul Walid dan Abu Khalid. Au kathurat nu'utuhu ka alqabuh. Au kathurat nu'utuhu wa alqabuh. Atau orang yang banyak sifatnya dan laqab-laqabnya. Wa ma'rifatu man wafaqat kunyatuhu isma abi. Orang yang kunyahnya mencocoki nama orang tuanya. Baik. Ka Abi Ishaq Ibrahim ibni Ishaq al-Madani, ahadi atba'i tabi'in. Baik. Ini kan apa? Kunyahnya mencocoki nama apa? Nama bapaknya. Nah, dia Abi Ishaq Ibrahim, namanya Ibrahim. Bapaknya Ishaq. Nah, jadi dia kunyahnya Abi Ishaq, bapaknya namanya Ishaq. Ini kan tahu agar tidak dikira apa keliru. Ya, kok anaknya jadi bapaknya malah kan? Jadi bingung kalau tidak mengetahui. Wala fa'id wa fa'idatu ma'rifatihi nafyul ghalat. Ya. Nafyul ghalat amman nasabahu ila abi. Untuk meniadakan kekeliruan dari orang yang menisbahkannya kepada ayahnya. Tayyib. Faqala, misalnya dalam suatu riwayat, akhbarana Ibnu Ishaq. Fanusiba ila tashif. Ya. Padahal memang dia adalah siapa? Ibnu Ishaq, ya tidak? Dia memang kunyahnya Abu Ishaq, tapi dia juga selain itu adalah Ibnu Ishaq. Maka ketika datang riwayat menisbahkan kepada ayahnya, akhbarana Ibnu Ishaq. Ya, kalau tidak tahu kan nusiba ila tashif jadinya. Dinisbahkan kepada tasif, oh ini keliru. Wa anna shawab akhbarana Abu Ishaq. Ya, tasif seperti ini penghukuman suatu riwayat tasif. Kenapa? Karena tidak tahu, ternyata memang benar sebenarnya dia ya Ibrahim Ibnu Ishaq. Memang masyhur kunyahnya Abu Ishaq, cuman seorang perawi ingin menisbahkan ke ayahnya dengan mengatakan Ibnu Ishaq. Cuman ya seperti ini terkadang membingungkan sehingga menjadikan suatu hadis malah jadi ruwet. Ketika seorang perawi menyebutkan nama perawi bukan dengan sesuatu yang masyhur darinya. Au bil aks, atau kebalikannya.
Naam. Tayyib. Ka Ishaq ibni Abi Ishaq As-Sabi'i. Tayyib. Ishaq ibni Abi Ishaq As-Sabi'i. Iya, Ishaq ya ayah, Ishaq anak dari Abu Ishaq. Tayyib. Awa faqad kunyatuhu kunyata zaujati, atau kunyahnya itu mencocoki kunyah istrinya. Wa hadza aidan mimma zadahul musannif. Ya, ini juga termasuk di antara yang ditambahkan oleh musannif. Nah, di antara bentuk yang harus diketahui dalam masalah asma wal kunya adalah apa? Mengetahui siapa yang kunyahnya mencocoki kunyah istrinya. Ka Abi Ayyub Al-Ansari wa Ummi Ayyub, sahabiyan masyhuran. Ya, kunyahnya sama. Suaminya Abu Ayyub, istrinya Ummu Ayyub. Tayyib. Nah, ini kan butuh ketika suatu saat Tayyib menyampaikan an Ummi Ayyub. Misalnya an Ummi Ayyub. Tidak disangka, oh ini salah, harusnya Abi Ayyub. Padahal memang yang diinginkan adalah Ummi Ayyub. Awafaqa ismu syekhihi isma abi Karabi ibni Anas an Anas. Atau ya nama syekhnya itu mencocoki nama ayahnya seperti Rabi bin Anas an Anas. Ya kan? Ini semuanya akhwan butuh diketahui untuk apa? Untuk memastikan tidak ada tashif. Hakadha ya'ti fi riwayat fayudan annahu yarwi an abi. Ya. Demikian datang dalam riwayat sehingga disangka dia meriwayatkan dari ayahnya, ya kan? Rabi bin Anas an Anas. Dikira Anas bapaknya, padahal Anas yang lain. Kama waqa'a fi sahih an Amir bin Sa'ad an Sa'ad. Ya, Amir bin Sa'ad an Sa'ad wa huwa abu wa laysa Anas syekhur Rabi' walidah. Ya, bukan Anas syekhnya Rabi' ini, Rabi' bin Anas, ya. An Anas. Anas yang menjadi syekhnya Rabi' ini bukanlah ayahnya. Bal abuhu Bakriyun wa syekhuhu Ansariyun. Ya, kan ayahnya itu Bakri sedangkan syekhnya Ansari. Wa huwa Anas bin Malikin as-sahabi al-masyhur wa laysa Rabi' al-madhkur min auladi. Nah, ya Anas adalah Anas bin Malik sedangkan Rabi' ini bukan anak dari Anas. Ya, tapi Anas yang lain, Rabi' bin Anas. Nah, wa ma'rifatu man nusiba ila ghairi abihi kal Miqdad ibn al-Aswad. Ya, juga mengetahui perawi-perawi yang dinisbahkan kepada selain ayahnya. Seperti Miqdad ibn al-Aswad. Ya, telah kita lewati dulu. Nusiba ila al-Aswad az-Zuhri likaunihi tabannahu wa innama huwa al-Miqdad ibn Amr. Dan nisbah kepada Al-Aswad, ya, yaitu maksudnya Al-Aswad Az-Zuhri. Kenapa? Karena tabannah, diangkat, dijadikan sebagai anak angkat. Cuma di sini Laqani mengatakan fihi nadhar idh huwa ma tabannahu wa innama nusiba ilaihi likaunihi kana fi hijrihi idh kana zauja ummih. Tayyib dinisbahkan kepada Aswad bukan karena diambil sebagai anak angkat. Kenapa? Tapi karena dia itu tumbuh dalam perawatannya. Tayyib. Kenapa? Karena Al-Aswad Az-Zuhri ini adalah suami dari ibunya. Berarti apa? Sebagai ayah tirinya. Nisbah kepada ayah tiri. Ya, karena ya namanya anak dirawat oleh apa? Oleh bapak tirinya. Makanya orang-orang kemudian menisbahkan kepada bapak tirinya Miqdad ibn al-Aswad. Tayyib. Au ila ummihi, ya mengetahui, ya di antara yang penting adalah mengetahui orang yang dinisbahkan kepada apa? Kepada ibunya. Padahal asal penisbatan itu kan menisbahkan kepada ayah. Tapi terkadang dinisbahkan kepada ibu. Kabni Ulayyah. Nah, Ibnu Ulayyah masyhur. Siapa namanya? Huwa Ismail ibnu Ibrahim ibni Miqsam. Ismail bin Ibrahim ibni Miqsam.
Ulayyah ini bukan apa? Bukan ayah dari Ismail. Ya, ahadu thiqat. Wa Ulayyah ismu ummih. Dan Ulayyah adalah apa? Nama dari ibunya. Ushtuhira biha, yang beliau masyhur dengannya. Wa kana la yuhibbu an yuqala lahu ibnu Ulayyah, wa lihadza kana yaqulu Syafi'i akhbarana Ismail alladhi yuqalu lahu ibnu Ulayyah. Dan adalah apa? Dulu beliau ini Ismail bin Ibrahim bin Miksam tidak suka untuk disebut ibnu Ulayyah. Kenapa? Karena ya tentunya merasa apa? Aib. Merasa aib karena bagaimana punya ayah kok dinisbahkan ke ibu. Anak kalau dinisbahkan ke ibu kan dianggap sebagai apa? Anak zina, ya kan? Anak zina, tidak ada bapaknya. Cuman satu nama karena sudah terlanjur masyhur, ya sulit untuk dicabut. Makanya Imam Syafi'i karena mengetahui gurunya tersebut tidak suka untuk dipanggil dengan Ibnu Ulayyah sebagai bentuk adab, beliau mengatakan dalam periwayatan akhbarana Ismail. Cuman karena manusia sudah terlanjur kenal Ibnu Ulayyah, agar tidak bingung Ismail siapa, beliau katakan alladzi yuqalu lahu Ibnu Ulayyah, yang disebut Ibnu Ulayyah. Ini adab dari Syafi'i, tapi juga sisi apa? Fikih beliau. Agar perawi ini tidak dimajhulkan. Siapa ini Ismail siapa? Ketika dikenal Ibnu Ulayyah, thiqat, seorang thiqat yang jelas dia. Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Baik, barakallahu fikum. Ini beberapa hal terkait masalah kunya dan asma. Yang kita mengetahui pentingnya hal ini ya ketika membahas suatu hadis, ketika bergelut dengan kitab-kitab tarajim arwah. Taib. Dan saat ini kita cukup tahu sebagai hal-hal yang penting untuk diperhatikan ketika membahas suatu hadis. Barakallahu fikum. Nafa'il bihadza walhamdulillah.